Sejak kecil, masyarakat Indonesia itu dirungkingkan berita-berita tentang kekejaman Belanda. Penderitaan yang sangat luar biasa di tengah penjajahan di masa lampau. Cerita-cerita ini menjadi sebuah propaganda yang sejak SD, kemudian SMP, dan SMA. Dan salah satu dari sekian banyak tokoh yang harus kita benci terkait dengan penjajahan adalah Herman William Dendels, yang sempat berkuasa di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811. Hanya 3 tahun saja. Tetapi cerita tentang beliau itu adalah cerita tentang kekejaman, tentang kerja paksa, korupsi, penyelewengan, dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks ini, di video kali ini kita akan bantah. Maksudnya bukan menganggap bahwa beliau itu adalah tokoh suci, tetapi kita harus akui bahwa sebagian dari narasi-narasi sejarah yang pernah kita dapatkan di sekolah itu adalah cerita yang berlebihan atau bahkan sama sekali sebagiannya tidak berdasar. Terkait dengan Dendels, kalau misalkan kita mau melihat dalam perspektif modern, terkait dengan apa yang dilakukan Dendels, saya yakin kalian akan mengidolakan Dendels. Dan seandainya kalian disuruh memilih Dendels dengan perspektif yang modern, kemudian disandingkan dengan tokoh-tokoh nasional di Indonesia, pejabat-pejabat di Indonesia, kemudian diajak pemilu, misalkan siapa gitu di satu kubu, dan kemudian Dendels di kubu yang lain, saya yakin banyak sekali yang justru akan mendukung Herman William Dendels. Kenapa bisa seperti itu? Simak videonya sampai tuntas, mari kita bahas. Kalimat pertama yang disampaikan Dendels ketika untuk pertama kalinya menjejakkan kaki di Nusantara itu kurang lebih adalah begini. Ini adalah sesuatu yang baru buat saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia mengatakan seperti itu dalam konteks karena sebelumnya dia tidak pernah menjadi pejabat sipil. Dia adalah perwira militer. Dia memiliki jasa dalam pertempuran. Dia memiliki karya-karya dalam strategi militer. Tapi kemudian dia didatangkan ke Nusantara justru untuk menjadi seorang gubernur jenderal yang harus menguasai baik militer maupun sipil. Tapi dalam konteks ini dia adalah seorang sipil. Nah, ini hal baru yang dialami oleh Dendels. Mungkin saja dia bisa menolak, tetapi kan pada waktu itu yang merekomendasikannya itu adalah Louis Napoleon dan telah ditandatangani oleh Kaisar Napoleon Bonaparte pada waktu itu. Jadi konteksnya adalah Dendels dikirim ke Nusantara untuk mempertahankan Jawa dari kemungkinan serangan Inggris yang akan terjadi. Karena di Eropa sedang terjadi perang besar antara Inggris dengan teman-teman melawan Prancis di bawah Napoleon. Masalahnya adalah dua kekuatan besar pada waktu itu sedang bertanding. Dan karena itu seluruh wilayah jajahan di seluruh dunia juga akan berperang. Nah, ketika Jawa dikuasai oleh Belanda, yang Belanda kemudian diduduki oleh Prancis, maka Dendels dikirim ke Nusantara sebagai orang Belanda yang mewakili Prancis, yang harus berhadapan dengan musuh bebuyutan Prancis yaitu Inggris. Kurang lebihnya begitu konstelasi pada waktu itu. Nah, tetapi ketika Dendels datang ke Nusantara, yang menjadi masalah berikutnya sebenarnya bukan hanya soal militer atau sipil. Yang lebih pentingnya lagi adalah Dendels datang ke Nusantara sebagai bekas jajahan VOC yang sedang bangkrut gara-gara korupsi. Jadi bayangkan teman-teman, sebuah institusi yang bangkrut karena korupsi itu pasti meninggalkan jejak yang mengerikan tentang tidak terurusnya birokrasi, tentang hancurnya infrastruktur, tentang ketidakjelasan hukum dan lain sebagainya. Dan itulah yang ditemukan di Nusantara. Bagaimana saya harus memulai pekerjaan saya untuk mempertahankan Jawa, sedangkan saya justru menjadi pewaris bagi runtuhnya atau hancurnya VOC di Indonesia. Yang kemudian memperburuk masalah adalah bahwa sisi lain dari wilayah Nusantara adalah bahwa mereka bukan hanya bekas jajahan VOC, tetapi mereka sendiri dari banyak sekali kelompok-kelompok penguasa lokal, bangsawan-bangsawan feodal, yang ketika Dendels datang ke sana dia tuh nempok jedat, karena ternyata bukan hanya masalah korupsi, bahkan lebih besar lagi adalah bangsawan-bangsawan ini tidak bisa korupsi di Nusantara. Karena apa? Karena mereka menguasai seluruh tanah dan menguasai seluruh harta yang dimiliki oleh rakyatnya sendiri. Jadi dia tidak bisa korupsi karena apapun yang dia ambil dari tanah wilayah kekuasaannya adalah milik dia. Bahwa misalkan seseorang rakyat itu memiliki kerbau, atau memiliki istri, atau memiliki anak, atau memiliki rumah, dan kemudian itu diambil saja oleh bangsawannya, maka itu adalah haknya dia. Itu adalah peraturan yang berlaku di Nusantara pada waktu itu. Bayangkan kalau misalkan kalian diangkat menjadi seorang pemimpin dari seorang yang tidak berpengalaman ngurusin sipil dan administrasi, tiba-tiba harus berhadapan dengan masalah yang sebegitu besarnya. Tetapi Dendels pada waktu itu tidak putus asa dan putus harapan. Dia pikir karena latar saya adalah seorang militer, saya bisa saja membawa nilai-nilai militer itu pada birokrasi sipil. Jadi setelah itu yang dilakukan adalah modernisasi, sentralisasi. Modernisasi dalam artian, dia membawa sistem-sistem baru dari Prancis untuk diterapkan di Nusantara. Dan kemudian sentralisasi bahwa seluruh kekuasaan itu ada di tangannya. Bahwa bangsawan-bangsawan lokal itu atau pejabat-pejabat tua dari warisan VOC itu semuanya harus tunduk pada saya. Itu sebenarnya adalah awal yang sangat beresiko, karena Nusantara tentu saja sudah dikuasai oleh banyak centang-centang, banyak mafia-mafia dan sebagainya. Tapi salah satu keunggulan dari Dendels itu adalah bahwa dia seorang militer, dan dia sangat teguh terhadap apa yang menjadi pendiriannya. Ketika dia dilawan, dia balik melawan dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan.
Dari modernisasi dan sentralisasi yang dia harapkan adalah, yang pertama itu adalah dia berupaya keras untuk memberantas semua korupsi. Dia bikin aturan-aturan, kemudian dia bikin semacam penegak hukum yang khusus. Ada lembaga khusus yang dia bikin untuk memberantas korupsi. Karena bagi dia yang menghancurkan sebuah negara itu adalah korupsi. Maka dia berantas semua korupsi. Dan koruptor pada waktu itu benar-benar ketakutan. Para pejabat Belanda, para pejabat Prancis, dan segala rupa ketika bertemu dengan Dendels dalam konteks bahwa dia adalah terpidana korupsi atau tersangka korupsi, itu benar-benar mematikan. Karena hukuman paling ringan untuk koruptor itu adalah dipermalukan, diikat di arah keliling kota untuk ditunjukkan bahwa dia adalah seorang koruptor. Kemudian dia dipecat dari jabatannya. Misalkan hukuman yang lain itu adalah denda. Ada hukuman yang lain itu adalah penjara. Dan ada hukuman yang lainnya lagi itu adalah hukuman mati. Jadi kalau ada koruptor yang melakukan korupsi yang merugikan negara sampai lebih dari 3.000 ringgit pada waktu itu, yang 3.000 ringgit itu berarti adalah gaji seorang Dewan Hindia bulanan, maka orang yang korupsi itu pasti dihukum mati dengan cara ditembak kalau korupsinya 3.000 ringgit atau lebih. Sebuah catatan bahwa UMR pada waktu itu adalah sekitar 10 ringgit. Dan satu hal yang benar-benar harus kita apresiasi dalam hal ini adalah bahwa Dendels itu ketika melakukan penghukuman terhadap para koruptor itu tidak pandang bulu. Tidak hanya gara-gara dia oposisi maka dia akan dihukum. Tidak gara-gara hanya karena dia adalah koalisi kemudian dia dipertahankan. Tidak seperti itu. Salah satu hukuman mati yang legendaris yang terjadi di zaman Dendels itu adalah ketika beliau menghukum mati Kolonel Fils. Kolonel Fils itu adalah kolonel kesayangannya. Dia itu adalah ajudan yang paling dia sayangi dan dia adalah seorang ahli militer, ahli strategi. Jadi Fils itu pun sebenarnya tidak korupsi. Kalau itu ditafsirkan Dendels sebagai korupsi, tapi kalau misalkan dalam pandangan kita itu enggak korupsi. Jadi Kolonel Fils itu ditugaskan untuk mempertahankan Maluku dari serangan Inggris dan dia kalah. Kalah jumlah, kalah peralatan dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu Inggris bercokol lebih mapan di Asia daripada Perancis. Dan Kolonel Fils gagal untuk mempertahankan Maluku. Kemudian dia terpaksa harus menandatangani penyerahan kekuasaan itu. Dan karena itu maka dia pergi dengan prajuritnya sambil meninggalkan seluruh harta kekayaan Prancis yang sebenarnya bisa saja dia bawa, tetapi tidak dia bawa. Tapi dalam pikiran Dendels, korupsi itu sebenarnya sederhana. Apapun tindakan yang merugikan negara, maka dia korupsi. Nah, Fils itu adalah ajudan kesayangan dia. Tapi dia seret sendiri ke pengadilan sambil nangis-nangis. Dia tekankan, kamu harus dihukum mati. Karena merugikan negara itu jauh lebih mengerikan daripada kerugian persahabatan antara kita berdua. Dan itu sekali lagi teman koalisinya sendiri, bukan oposisi. Jadi mau yang oposisi, mau yang teman koalisi, kalau soal hukum itu tutup mata gitu. Nah itu sebenarnya adalah seorang pemimpin yang untuk sekarang itu tentu saja diidam-idamkan masyarakat Indonesia sekarang. Begitu bencinya pada koruptor tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena begitu mengguritanya kekuatan koruptor di pemerintahan kita. Nah kalau misalkan ada Dendels seperti itu, yang seorang militer dan kemudian melakukan apapun demi memberantas korupsi dan dia tidak tebang pilih, saya pikir banyak di antara masyarakat Indonesia yang akan mengapresiasinya. Tetapi pada waktu itu Dendels punya masalah yang lainnya. Bahwa korupsi di antara para pribumi di Indonesia tidak bisa diselesaikan karena mereka tidak bisa korupsi seperti yang dijelaskan. Bahwa bangsawan-bangsawan di Indonesia tidak bisa korupsi karena apapun yang mereka ambil, apapun yang mereka curi dari rakyat itu adalah hak milik mereka sendiri dalam hukum tradisional pada waktu itu. Lalu bagaimana cara Dendels untuk bisa mengatasi masalah ini? Yang dilakukan oleh Dendels itu sebenarnya cukup sederhana, tapi mungkin saja sangat jenius, yaitu semua bangsawan-bangsawan, pejabat-pejabat lokal itu direkrut sama dia sebagai pejabat Belanda. Belanda dalam hal di bawah kekuasaan Prancis. Sekali lagi dia mengatasnamakan Prancis. Jadi pejabat-pejabat lokal seperti bupati, camat, kades dan semacam itu mereka direkrut menjadi pejabat Belanda. Dan karena itu maka dia mendapatkan gaji yang sangat besar. Jadi Dendels sebelum melakukan tindakan terhadap para koruptor itu, gaji semua pegawai itu dinaikkan beberapa kali lipat. Nah setelah dinaikkan beberapa kali lipat, tapi dengan catatan mulai sekarang kamu jadi pegawai, jadi petugas negara. Kamu digaji besar, tapi karena digaji besar maka kamu tidak berhak mengambil apapun dari rakyat termasuk upeti. Nah ini dikomplain besar sama orang-orang di Nusantara. Orang-orang di Nusantara itu marah-marah. Mereka menganggap Dendels mengambil kewenangan para bangsawan atau bupati dan semacamnya. Dan dianggap sudah merubah tradisi dan nilai-nilai di Nusantara. Kemudian kata Dendels, iya saya mau mengambil kewenangan para bupati. Bahkan kalian tuh manusia. Kalian tuh bukan dewa, kalian tuh tidak berhak melakukan apapun yang kalian mau, hanya gara-gara kalian bangsawan. Kamu memang bisa menentang saya, tapi saya juga punya senapan yang bisa saya gunakan untuk kepala kamu. Dendels itu sampai mengancam dengan pistol kalau misalkan mereka masih ngotot soal status ini. Maka Dendels pun juga bisa mengotot dengan menggunakan senjata. Dan Dendels adalah salah satu gubernur jenderal Belanda yang berani mengeksekusi pejabat lokal bukan dalam perang, tapi dalam situasi seperti itu.
ada pejabat lokal atau bupati lokal yang dieksekusi sama Dendes ketika melawan keinginannya gitu. Keinginannya adalah bahwa bupati-bupati itu tidak boleh mengambil apapun dari rakyat termasuk upeti. Sedangkan bupati menginginkan ini kan sudah tradisi zaman dulu. Ya sudah, kalau itu tradisi zaman dulu, saya bayar kamu sebagai pegawai, sebagai petugas negara. Tetapi jangan ngambil dari rakyat gitu. Nah itu kan satu ketegasan yang sangat luar biasa gitu. Dan akhirnya ya apa boleh buat, semua nurut-nurut gitu. Makanya dalam konteks itu, Dendes dianggap sangat galak kepada orang-orang Nusantara. Sayangnya, walaupun dia memiliki keteguhan yang sangat kuat untuk bisa memodernisasi, meliberalisasi masyarakat Indonesia, tapi dia difitnah habis-habisan. Satu catatan yang penting adalah bahwa kenapa dia orang Belanda tapi bekerja untuk Prancis adalah karena dia adalah orang yang tergila-gila pada ide-ide Prancis, ide-ide Napoleon Bonaparte, ide-ide tentang liberté, égalité, fraternité, tentang persaudaraan, tentang persamaan, tentang kebebasan, itu benar-benar tercetak dalam benaknya. Jadi ketika dia melihat orang Indonesia di bawah kendali feudalisme, dia marah luar biasa. Dia ingin berusaha untuk membuat masyarakat Indonesia itu setara dan saling bersaudara dan bebas untuk melakukan apapun dengan pertanggungjawaban. Sama seperti prinsip-prinsip demokrasi yang umum kita ketahui gitu. Nah, tapi kan pada akhirnya setelah dia melakukan begini dan begitu, dia difitnah, dijelek-jelekan, diejek, dan lain sebagainya. Satu hal kemudian kemarin-kemarin di Indonesia yang viral itu adalah bahwa Dendes itu dituding melakukan genosida atau pembantaian pada penduduk lokal dengan cara kerja paksa bikin jalan raya anyar Panarukan. Ini sumber sejarah yang utama terkait dengan hal ini sebenarnya bukan dari sumber sejarah, tapi dari seorang sastrawan yaitu Pak Pramudia Anantaur. Nah, beliau itu menjelaskan bahwa Dendes itu membunuh sekitar 12.000 orang atau lebih dari pegawai-pegawai kuli bangunan yang disuruh kerja paksa membuat jalan. Padahal itu sebenarnya sama sekali tidak benar. Kalau misalkan kita lihat datanya, Dendes itu mengalokasikan sekitar Rp30.000 hanya untuk bikin jalan dari Banten sampai Bogor. Jadi uangnya cukup besar, ditambah dengan uang kertas yang tidak terhitung. Jadi jumlahnya lebih dari Rp30.000 hanya untuk bikin jalan dari Anyer sampai Bogor. Dan ada alokasi dananya. Kuli bangunan itu dibayar antara 4 sampai 10 ringgit per orang per bulan dan dikasih tunjangan beras dan garam untuk warganya dan itu ada catatannya. Tapi sayangnya si gaji yang besar itu antara 4 sampai 10 ringgit itu diserahkannya kepada bupati agar bupati itu mengelolanya. Sayangnya walaupun catatan dari Dendes ke bupati itu ada, tapi catatan dari bupati ke rakyat itu sama sekali tidak ada. Jadi yang menyebabkan kematian massal terhadap kuli-kuli yang membangun jalan raya Anyar Panarukan itu sebenarnya bukan penjajah, bukan Belanda, bukan Prancis, bukan Dendes, tapi kemungkinan besar adalah para bupati-bupati itu yang setelah dikasih uang untuk sekian-sekian untuk kuli bangunan malah tidak diberikan kepada mereka. Karena apa? Karena pikiran orang bupati pada waktu itu masih sama, bahwa apapun perintah saya itu adalah perintah dari Tuhan, dan apapun yang ada di tanah saya ini adalah tanah milik saya, harta milik saya, termasuk orang-orang itu juga adalah milik saya gitu. Nah inilah yang akhirnya membuat kekacauan gitu. Dan proyek pembangunan jalan yang tadi disebutkan itu sebenarnya ada ongkosnya tapi tidak dibayarkan. Maka ketika korupsi di kalangan para pejabat kolonial itu sebenarnya sudah diatasi dalam 2 tahun, feodalisme di Indonesia itu tidak bisa diatasi. Itu terlalu mengakar, terlalu kuat budaya atau tradisi yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Ya tentu saja tidak bisa diselesaikan dalam 2 tahun. Ya cuma sayangnya Dendes itu tidak berkuasa lama di Indonesia. Karena apa? Ya karena tadi itu, karena dia berhadapan dengan banyak sekali fitnah. Bahkan sejak zaman dulu pun ada cerita-cerita bahwa dia itu difitnah, diantaranya adalah korupsi gitu. Korupsi itu tidak terbukti sampai sekarang, tapi fitnahnya besar. Kita menceritakan ini bukan berarti menyanjung-nyanjung Dendes sebagai malaikat yang bersih, suci, tulus, ikhlas, baik hati dan sebagainya. Tentu saja tidak, tapi bagaimanapun dia melakukan ini sebenarnya adalah melakukan demi negaranya, demi Prancis, dan demi Belanda, bukan demi Indonesia. Cuma maksudnya sekali lagi, dalam konteks dunia modern, kan wajar kalau misalkan ada seorang yang melakukan apapun demi negaranya. Jadi ini bukan untuk menegaskan bahwa penderitaan di Indonesia itu tidak terjadi waktu dijajah Belanda, karena Dendes tetap penjajah. Dendes tetap melakukan ini dan itu untuk kepentingan Belanda. Cuman maksudnya kalau dia diceritakan bahwa dia adalah orang yang bengis, kemudian melakukan kerja paksa dan sebagainya, maka kita harus tinjau secara historis apakah data-data itu benar atau tidak. Apakah yang selama ini kita terima sebagai berita-berita dari sekolah dan dalam hal sejarah itu benar atau tidak gitu. Ini bukan dalam kaitan untuk meluruskan, tapi memberikan pada teman-teman perspektif yang lain bahwa sampai sekarang Belanda terbukti menjadi salah satu negara yang paling maju dan paling bahagia di dunia. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang tidak makmur, yang penuh dengan korupsi, dan banyak orang-orang yang suka korupsi. Jadi apakah kalau misalkan terjadi persengketaan antara Indonesia dengan Belanda, jangan-jangan selama ini yang salah tuh kita gitu. Jangan-jangan selama ini yang memfitnah itu kita. Jangan-jangan gitu. Ya untuk mengetahuinya dan meyakininya, silahkan teman-teman cek sumber-sumber yang bisa teman-teman akses. Terima kasih sudah menyimak sampai habis dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.